Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istimewa kita setiap malam Rabu setelah pembacaan salawat burdah, kita akan menerangkan daripada yaitu kalam hikmah, cerita para awliya Allah, cerita para kekasih-kekasih Allah, karamah-karamah yang mereka miliki, yang akan diceritakan oleh sahibul maulid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Beliau Habib Ali memulai dengan nasihatnya dengan perkataan beliau, "Syuf ma'ad syai' yufid fi hadzal zaman illa suhbatul arifin billah." Lihat, kata Habib Ali, tidak ada sesuatu yang memberikan faedah di zaman ini, di akhir zaman seperti ini, kata Habib Ali, kecuali yaitu kita berdekatan, kita berguru, kita jangan sampai jauh dari kaum arif billah, para awliya Allah, para kekasih Allah. Akan tetapi Habib Ali syaratkan innamal fawaid fil agaid, hanya saja faedah-faedah yang kau akan dapatkan karena kedekatanmu dengan para kekasih Allah itu tergantung di dalam akidah yang engkau miliki, di dalam keyakinan yang kau miliki kepada mereka. Man gawiya rabitatahu bi'arifin wa illa waliyin wasahaha akidatahu, maka barang siapa yang mana dia mengkuatkan ikatan dia dengan seorang arif billah atau dengan seorang wali min auliyaillah, kemudian dia memperbagus daripada keyakinannya, maka niscaya apa kata Habib Ali? Bayanal barakatahu wa sirrahu. Itu orang yang model seperti itu akan mendapatkan, akan mencapai keberkahannya itu wali, akan mendapatkan daripada rahasianya itu wali. Wa man arada i'raduhu ala nafsih, maka sebaliknya barang siapa yang tidak memperdulikan, dia berpaling, tidak mau berdekatan dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sudah berpaling atas dirinya sendiri. Dia enggak peduli dengan keselamatan dirinya sendiri. Wal arif bayadkhul bikal bahrul kabir. Seorang arif billah, seorang wali min auliyaillah akan memasukkan kamu ke dalam samudra lautan yang sangat luas. Siapa itu? Al-Habibul Azam sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan, samudra tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau akan diajak berdekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal bahrul kabir yamudduhu rabbul kabir. Dan ketahuilah, lautan samudra yang luas itu dari mana sumbernya? Yang mengisi lautan tersebut yaitu Nabi SAW. Sudah pasti kalau lautannya luas besar, maka yang mengisinya juga adalah Allah, Tuhan yang maha besar. Dengan apa diisinya? Bil khair katsir, dengan kebaikan yang begitu amat banyak. Wa idza sahhat aqidatul murid, maka Habib Ali berjanji apabila seorang murid sudah benar akidahnya, sudah benar keyakinannya kepada gurunya, batatihil amdad minhum kulluhum, maka pasti akan datang sendiri kepada murid tersebut bantuan-bantuan dari orang-orang aulia Allah Subhanahu wa taala, dari guru-gurunya. Bahkan kata Habib Ali kulluhum, semuanya akan menolong dia. Maka Habib Ali bercerita bahwasannya dulu ada yang namanya Syekh Abu Bakar bin Hawar Al-Battahi. Ini Syekh Abu Bakar bin Hawar Al-Battahi ini, beliau ini di masa hidupnya adalah seorang wali yang terkenal, yang sangat luar biasa. Karomahnya sampai-sampai didapatkan setelah wafatnya. Ini di masa hidupnya beliau pernah berjanji begini, yaqul akhadtu min rabbi ahdan. Saya semasa hidup saya pernah mengadakan perjanjian dengan Tuhan saya. Saking tingginya nih magom yang dia miliki, sampai dia ini memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjian isinya?
an la tuhriqan nar jasadan dakhala turbati, agar Allah tidak membakar dengan api kepada jasad orang yang masuk berziarah ke kuburan saya. Kata Habib Ali, wa ilal an idza maral insan bimakbaratin wa ma'ahu lahm lam yadaj abadan wa lam tatrukut nar. Sampai sekarang itu karamah dirasakan. Apabila seorang manusia melewati kuburannya itu syekh dan dia membawa sebuah daging, maka daging tersebut tidak akan pernah bisa matang selama-lamanya, tidak pernah bisa terbakar. Walau augadu alaih bima augada, walaupun orang tersebut sudah berusaha menyalakannya dengan api dengan segala cara, gak mungkin bisa. Hadhihi ni'mah azimah. Kata Habib Ali, kalau kita punya model wali seperti ini, wah, ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Kulluna nabghi yamur bimakbaratih. Kita semua sudah pasti pengen apa? Pengen ngelewatin kuburannya wali yang punya jaminan seperti ini. Bagainahun najah minan nar. Kita pasti semuanya pengen selamat, bukan cuma di api dunia tapi api akhirat juga. Tapi kata Habib Ali, ini baru Syekh Abu Bakar bin Hawar Batahi. Walakin fina wa fi salafina man huwa a'zam halan minhu. Tapi pada kita nih habaib, kaum habaib dan para leluhur-leluhur kami para habaib, ada seorang yang lebih agung keadaannya daripada itu syekh. Wala tuhriqan nar lahman mar bi makbaratih. Bahkan ada juga seorang di antara leluhur kita yang mana sama bisa menjamin kalau ada manusia dia bawa daging itu mendatangi kuburannya maka tidak akan terbakar. Seperti siapa? Mithlul Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Seperti seorang wali besar di daerah Dhi Asbah dekat daerah Sayun, yaitu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Hadara janazatahu rajulun. Pernah seseorang menghadiri jenazahnya Habib Hasan bin Saleh. Wa shalla alaih, dan dia mensolati jenazahnya Habib Hasan bin Saleh. Wa fi thawbihi lahmun, dan kebetulan waktu itu di bajunya dia membawa sebuah daging. Falamma wasala baitahu, ketika orang tersebut sampai ke rumahnya, auqada alaihi tulanahari asyaddal wagid, dia sepanjang siangnya menyalakan api dengan nyala api yang begitu besar, dimasak itu dagingnya. Falam yandaj abadan, itu daging yang dia bawa ketika mensolati jenazahnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu dimasak sepanjang siang dengan api yang begitu besar, tidak matang sama sekali. Falamma akhrajahu minal gidir, ketika itu daging dikeluarkan dari periuk, dari gidirnya, wajadahu nayyan, dia dapati ternyata daging itu tetap dalam keadaan mentah. Ka'an lam tamsa sunar, seakan-akan api nggak pernah nyentuh sama sekali. Fata'ajjaba, akhirnya dia takjub, heran, kok bisa? Belum pernah seumur hidup kejadian seperti ini. Wa akhbara bihi ba'da ashabahu, akhirnya dia bertanya, mengkhabarkan kepada yaitu teman-temannya, tetangga-tetangganya tentang perihal daging yang dia masak tersebut. Akhirnya ada orang soleh temannya, dia tanya, faqala lahu abarta makanan. Dia tanya balik temannya, emang ente tadi sebelum ente masak ngelewatin satu tempat gak? Katanya. Gal na'am, iya, saya lewatin tuh yang namanya kampung Dhi Asbah. Ini hadartu janazat Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Saya ngelewatin kampung Dhi Asbah, kemudian saya menghadiri jenazahnya seorang wali besar di daerah tersebut, namanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Karena sekalian saya hadir jenazahnya, wa sholaitu alaih, ya udah saya sekalian salatin jenazahnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Walaham fi thawbi. Nah, kebetulan waktu itu saya bawa daging tersebut, saya bawa di baju saya. Qala loh, akhirnya ketika mendengar perihal kejadian tersebut, temannya yang soleh ini yang tahu kedudukannya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar seperti apa, dia berkata begini kepada temannya, la tud'ib nafsak fi wagidah,
Ya udah, jangan capein ente, jangan capein diri ente. Untuk apa? Untuk masak. Udah, nggak usah, percuma katanya. Kenapa? Hadhihi karamah lil Habib Hasan. Ini adalah keramatnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Bahwasannya apa? Anna kullaman hadar janazatahu, bahwasannya setiap orang yang menghadiri jenazahnya, wasalla alaih, kemudian dia mau mensolati jenazahnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, ma tuhrikuhun nar, maka selama-lamanya itu orang badannya tidak akan pernah bisa terbakar oleh api dunia dan akhirat. Jangankan badan dirinya, daging yang dia bawa dengan badannya aja nggak bisa kebakar. Ini tanda bahwasannya karamahnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar sangat jelas. Maka kata Habib Ali Al-Habsyi, wa kam fi salafina min amthal Habib Hasan, berapa banyak dari leluhur-leluhur kita para habaib yang model seperti Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Bayashfa'un, mereka ini memiliki syafaat, mereka ini bisa menolong kepada orang-orang yang muhibbin, orang-orang yang mencintai mereka. Tapi dipesan, kata Habib Ali Habsyi, apa pesannya? Walakin Allah yarzuquna husnul adab ma'ahum fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Akan tetapi pesan Habib Ali, beliau sangat amat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Semoga kita semua diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa adab yang bagus, adab yang baik bersama para habaib, bersama para aulia Allah, para keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya dan di masa setelah kewafatannya. Allah yugawi rabitatana bi asyrafis sadatina. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkuatkan ikatan batin kita dengan yaitu pimpinan-pimpinan para sadah kita yang mulia. Wa yubqina ala dzalik, dan semoga Allah bukan cuman kuatin saja ikatan kita dengan para habaib, para sadah kita, tetapi menetapkan atas daya itu ikatan yang kuat tersebut mahayina, selama kita masih hidup, wa yahfadzuna min su'il adab ma'ahum, dan semoga kita dijaga dari su'ul adab, dari kurang ajar bersama mereka, ahya'ahum wa amwatahum, baik mereka yang masih hidup ataupun yang mereka sudah wafat meninggal dunia. Dipesan lagi Habib Ali, beliau setelah berdoa pesan lagi. Apa pesan beliau? Su'ul adab mal arifina billah. Lihat, hati-hati kalau ente su'ul adab, ente kurang ajar dengan seorang arif billah, dengan seorang kekasih Allah, dengan seorang waliullah. Apa balasannya kalau ente kurang ajar? Bayumhika min diwaneh, maka pasti nama kamu bakal dihapus dari buku catatan nama-nama orang yang disayang oleh wali tersebut. Kau tidak akan mendapatkan syafaatnya, namamu terhapus dikarenakan kurang ajarmu terhadap itu wali. Nas'alullahal afiyah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan min su'il adab, dari kurang ajar, su'ul adab ma'a sadatina, beserta para sadah kita, para habaib, wa masyaikhina, dan para guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan